dengan menggunakan terjemahan baru edisi kedua adalah dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15 yang menyatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kupanggil anak." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan tinggal dengan limpahnya di antara kami, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, izinkan saya sekali lagi mengucapkan kita semua selamat Hari Natal Kristus. Biasanya renungan pada Hari Natal Kristus banyak menyoroti peran tokoh Maria, para gembala dan malaikat yang menyampaikan pesan Allah tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Namun beberapa hari ini atau tahun ini, peran tokoh Yusuf yang ditonjolkan. Yusuf, pribadi yang berjiwa besar, menerima kondisi Maria dan bayi yang dikandung dari Roh Kudus. Yusuf berubah pikiran dari mau menceraikan Maria jadi tetap mencintai Maria dan bayi yang dikandungnya yang merupakan juru selamat dunia. Yusuf semakin diyakinkan bahwa anak yang dipercayakan kepadanya dan Maria adalah Mesias, putra raja di atas segala raja. Ketika para Majus yang kenal sebagai raja dari timur mempersembahkan persembahan khusus bagi bayi Yesus, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian lewat mimpi yang pertama maupun yang kedua, malaikat kembali datang menjumpainya dan berbicara kepadanya tentang keselamatan bayi Yesus ini. Dan dalam ketaatan kepada Allah, Yusuf merawat Maria dan bayi Yesus yang dikandung Maria pada saat mereka harus mendaftarkan keluarganya di Bethlehem saat Kaisar Agustus melakukan program sensus penduduk. Dan sebelum Yesus dilahirkan, Yusuf sudah menghadapi tantangan tidak mendapat tempat tinggal atau penginapan untuk kelahiran Yesus selain kandang domba. Setelah kelahiran
kembali menghadapi tantangan, ancaman pembunuhan terhadap Yesus. Jadi ini anugerah, tapi ada tantangannya juga. Namun demikian, ia siap dan sigap menghadapinya, seperti suami yang siaga satu dalam menjaga istri dan anak yang dikasihinya. Setelah sukacita kelahiran Yesus yang dikunjungi para malaikat, para gembala dan para Majus, kini penyeimbangnya datang, yaitu tantangan, berita duka cita bahwa Yesus akan dicari oleh Raja Herodes untuk dibunuh. Yusuf segera bertindak menyelamatkan Maria dan Yesus. Andai kata Yusuf berniat jahat, dia bisa saja berdiam diri, mengabaikan perintah atau pesan malaikat itu, dan membiarkan Yesus terbunuh saat itu oleh tindakan Herodes. Karena ada banyak alasan yang bisa ia kemukakan. Misalnya dia tidak senang disuruh pergi ke Mesir, karena mengingat pada masa perbudakan para leluhurnya dulu, bangsa Israel pernah diperbudak di Mesir. Atau bisa saja dia punya alasan karena Yesus dulu telah membuyarkan atau membuat rencana perkawinannya dengan Maria berubah, tidak seperti yang dikehendakinya, dan lain-lain. Tetapi Yusuf tidak demikian. Ia tetap berkomitmen, taat kepada perintah Tuhan, dan setia melakukan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah dalam keluarga kecilnya yang ia kasihi. Ia melindungi dan menyelamatkan Maria, juga Yesus yang sudah balita saat itu. Oleh karena ketaatannya, maka apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Hosea menjadi tergenapi. Dari Mesir kupanggil anakku. Kita dapat membacanya dalam Hosea pasal 11 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk menerima sakramen baptisan. Suatu kenyataan bahwa di dunia ini ada pihak-pihak yang bersuka cita atas kehadiran anak-anak generasi penerus. Tetapi ada juga pihak yang merasa terancam atau tersaingi seperti Herodes oleh kelahiran anak-anak generasi penerus. Mungkin mereka ini, anak-anak generasi penerus ini, adalah calon-calon pemimpin-pemimpin hebat di kemudian hari yang akan menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan kaum yang lemah, menyelamatkan masa depan bangsa dan negara, atau menyelamatkan usaha atau bisnis atau perusahaan keluarga, dan lain-lain yang karyanya menjadi berkat di lingkungan di mana dia hadir nanti. Namun demikian, kuasa-kuasa dunia, roh-roh jahat yang tidak menghendaki semua hal baik dan benar terjadi melalui mereka, bisa saja akan berusaha menghalangi, menghambat, serta berusaha menyingkirkan atau merusak hidup mereka. Hal itu bisa terjadi melalui apa saja. Bisa melalui seseorang yang berperangai buruk, yang mengajarkan yang salah. Kita tidak tahu karena kita bisa saja terbatas dalam mendampinginya. Bisa melalui peralatan teknologi
yang mempertontonkan contoh-contoh yang jahat. Anak-anak tidak tahu bahwa itu jahat, tetapi dia menonton itu di YouTube dan dia bisa saja terpengaruh oleh tontonan itu. Atau melalui buku-buku yang isinya menyesatkan, atau melalui bisikan-bisikan setan, kenajisan dan keserakahan dan lain-lain. Dan cara menghadapi itu semua hanya satu, seperti Yusuf, yaitu kita menunjukkan teladan hidup yang berkomitmen, mau taat pada firman Tuhan dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Karena ketaatan pada firman Tuhan membuat benih yang jahat tersingkirkan dan setan pergi. Firman Tuhan mengajarkan, tunduklah kepada Allah, maka setan akan lari. Ketaatan kita pada firman Allah menyelamatkan jiwa kita dan anak-anak kita yang mencontoh kehidupan kita. Anak-anak itu peniru yang baik. Peniru yang baik. Kita bilang apa, nanti dia tiba-tiba mengucapkan yang sama. Kita ajar dia mengeluarkan lidah, dia juga ikut keluarkan lidah. Kita ajar dia senyum, dia juga senyum. Anak-anak itu peniru yang baik. Kalau kita mengajarkan sikap doa, sikap hidup yang santun, dia bisa belajar juga dari kita. Apalagi sikap ketaatan pada firman Allah. Natal Kristus nyatanya dipenuhi banyak teladan ketaatan. Yusuf yang taat, Maria yang taat, para gembala yang taat, orang Majus yang taat, dan tentu saja Yesus yang taat pada Bapaknya, sehingga ia mau turun ke dunia demi menggenapi misi penyelamatan seluruh ciptaan. Ketaatan adalah respons terbaik untuk membuat pekerjaan Allah dapat terwujud melalui hidup kita terhadap anak-anak yang dititipkan atau dipercayakan Tuhan pada kita. Tuhan bekerja bukan melalui orang yang merasa dirinya hebat secara duniawi, tetapi melalui orang yang mau taat kepada firman. Ketika kita dipilih Tuhan untuk memelihara jasmani dan rohani anak-anak ini, maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Tetapi terimalah dengan ketulusan hati seperti Yusuf, dengan sikap yang bertanggung jawab serta berkomitmen untuk taat kepada firman Tuhan sebagaimana yang diteladankan oleh Yusuf. Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di era digital ini, bila kita terlalu membiarkan anak-anak larut dengan apapun yang disuguhkan dunia, maka hidupnya dalam bahaya besar. Kita harus peka dengan suara Tuhan, seperti Yusuf yang bergerak dan bertindak cepat, tepat, ya, dengan tujuan penyelamatan jiwa dan masa depan anak-anak yang kita kasihi. Pemimpin yang taat kepada firman Tuhan, pemimpin di dalam keluarga, baik itu ayah atau ibu, akan membuat banyak firman Tuhan tergenapi melalui dirinya dan keluarganya. Meskipun tantangan datang untuk menjadi penyeimbang sukacita di dalam mengikuti Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Pertolongannya pasti datang tepat waktu dan sasaran. Ibu bapak, saudara kasih Tuhan, semua Tuhan lakukan karena Ia selalu menghargai mereka yang mau taat
setia mengikuti kehendak-Nya. Walaupun dalam mengikuti kehendak Tuhan itu kita rasa sulit, dilematis, dan mengorbankan ego pribadi kita, tapi ketika kita mengikut Tuhan dalam ketaatan, maka kita tidak akan dikecewakannya. Jemaat Tuhan, mari terus ajarkan teladan ketaatan terhadap firman Tuhan kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus gereja ini. Mari ajarkan mereka untuk peka terhadap suara Tuhan yang memberikan peringatan, agar mereka tidak kehilangan berkat dan jaminan dari Allah Tritunggal, khususnya melalui sakramen baptisan yang mereka terima di hari Natal ini. Selamat mensyukuri anugerah Tuhan, selamat mensyukuri jaminan keselamatan Allah Tritunggal melalui sakramen baptisan, dan selamat mensyukuri Natal Kristus, Sang Juru Selamat yang mengasihi dan memberkati serta peduli terhadap kehidupan kita. Amin.